Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Vikaris Brenda Priscilia Dima. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini kita tabiskan dalam percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Merupakan nas pembimbing bagi kita dalam kitab Rut pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8b. Terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadirat-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rejeki, di sekolah,
di kota maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10, yang menyatakan pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri.
untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10, yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu hati, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pedoman yang menjamin akan kehidupan kami. Saat ini kami ingin membaca serta merenungkan bacaan Alkitab. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dapat pahami dengan baik dan dapat melakukannya. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-14, yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya.
Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita mau menggambarkan bahwa perjalanan kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Terkadang kita ada di atas, terkadang juga kita ada di bawah. Ya, itulah dinamika kehidupan yang kita alami. Dan juga kita hidup ada kalanya kita sukses, tapi juga seringkali kita gagal. Ada juga kita hidup dalam kemakmuran, berkelimpahan, ya, tapi ada pula kita hidup berkecukupan, bahkan tidak bisa dipungkiri, kadang hidup kita juga ada dalam keadaan susah, ya, tidak punya apa-apa. Tetapi sebagai manusia, kita sudah harus siap menghadapi segala situasi dan kondisi kehidupan yang dijalani, suka ataupun tidak suka. Kita sudah harus siap menghadapi apa yang akan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Hal ini terjadi juga dalam kehidupan Elimelek bersama dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Yehuda, tepatnya di Bethlehem. Pada zaman para hakim dalam sejarahnya memerintah di sana, terjadi kelaparan. Dalam masa ini Elimelek sekeluarga pindah dari Bethlehem ke tanah Moab. Memang alasan mereka pindah untuk bertahan hidup. Dengan situasi dan kondisi tanah Moab nampaknya tanah dan juga ladang di sana sangat subur. Sehingga dalam pemikiran mereka hal itu memudahkan mereka untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan hidup. Tidak mudah ketika memilih keluar dari Bethlehem ke tanah Moab. Pastinya ada pertentangan-pertentangan yang terjadi. Ya. Tanah Moab memang subur, tapi kehidupan masyarakat di sana masih ada, ya, dalam penyembahan terhadap berhala. Ya, keluar dari Israel dan menetap di tanah Moab, maka hal ini menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka akan dianggap meminta perlindungan pada dewa dan Baal, bukan lagi pada Tuhan.
Sikap pindah dari tanah perjanjian ini menunjukkan bahwa secara prinsip bertentangan dengan janji Tuhan. Pandangan bangsa Israel bahwa kalau kehidupan yang mereka jalani itu sulit adalah hal yang biasa. Tapi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan dalam Rut 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 membawa kita untuk merenungkan maksud Tuhan, memberikan makna bahwa segala hal kita alami sebenarnya ada maksud dan tujuan. Ayat 1 hingga ayatnya yang keempat menunjukkan pilihan hidup yang dijalani oleh Elimelek sekeluarga. Pilihan untuk ke sana tentu sudah dipertimbangkan bahwa dengan adanya kelaparan mereka harus mengusahakan agar tetap bertahan hidup. Kita bisa melihat bahwa sikap ini menunjukkan manusia selalu mengusahakan agar hidupnya tetap baik dengan berbagai cara. Walaupun sebenarnya ia tahu benar bahwa pilihan itu mungkin menghadirkan relasi yang tidak baik antara manusia dengan Allah. Allah sudah berikan mereka hidup akan menempatkannya di tanah perjanjian. Seharusnya mereka sadar bahwa ada maksud Tuhan melalui tantangan kehidupan, bahkan di tengah kelaparan yang harus mereka alami. Bahkan jelas dikatakan bahwa ketika mereka tinggal di sana ada duka yang harus dialami, yaitu Elimelek pun meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa menyelami maksud Tuhan. Sudah mengalami kelaparan dan memilih pindah ke Moab, ternyata dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima, mereka menjalani kehidupan di Moab selama 10 tahun. Bahkan bukan hanya itu saja, kedua anak Elimelek mengambil istri dari keturunan Moab, yaitu bernama Orpa dan Rut. Pada akhirnya mereka mendapatkan duka lagi, di mana Naomi harus menerima kenyataan bahwa kedua anaknya meninggal. Inilah kenyataan pahit yang harus dialami Naomi. Dan juga sebagai orang tua, sebagai istri bersama dengan kedua menantu, hal ini sangat amat menyakitkan. Nampak dalam bacaan di ayat 7, dari ayat 6 hingga ayat 7a, kita bisa melihat bahwa Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Yehuda. Alasannya bahwa ia mendengar kalau di sana tidak ada lagi kelaparan dan Tuhan memberikan makanan kepada mereka, sehingga ia berangkat bersama kedua anak menantunya. Namun kita bisa melihat dalam ayat 7b hingga ayatnya yang ke-14 menjelaskan situasi bahwa dalam perjalanan pulang terjadi perbincangan antara Naomi dan kedua menantunya, Rut dan Orpa. Naomi dalam kisah ini sungguh sangat memperhatikan kehidupan masa depan kedua anak menantunya yang sudah kehilangan suami-suaminya, yaitu anak-anak dari Naomi. Harapan dari mertua bahwa ingin kedua menantunya memiliki kehidupan yang lebih baik. Sikap ini menunjukkan juga bahwa Naomi adalah seorang ibu mertua yang tidak egois. Tidak mementingkan kepentingannya, tapi ia ikut memikirkan masa depan mereka. Kalau mau dilihat sebenarnya Naomi beruntung karena kedua menantunya mau bersama-sama. Ia juga butuh keluarga yang mendampinginya. Tapi untuk masa depan, Naomi merasa bahwa mereka adalah anak muda yang masih memiliki kesempatan untuk menikah lagi. Cukup baginya merasakan pahit dan ia tidak ingin kedua menantunya merasakan hal yang sama. Berbagai pertimbangan diutarakannya sebagai mertua. Dan Naomi menyuruh mereka kembali ke rumah ibunya. Ada pula doa yang disampaikan Naomi bagi mereka dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Ia menyatakan sekiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, sama seperti yang ditunjukkan oleh Orpa dan Rut pada suami dan mertua mereka. Ia juga berdoa agar mereka masing-masing tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Naomi pun memberikan pengertian pada mereka bahwa umurnya sudah lanjut usia,
sehingga tidak bisa bersuami dan memiliki anak. Kita bisa melihat sehingga tidak perlu untuk mereka menahan diri dan tidak bersuami. Naomi sungguh menyadari bahwa tangan Tuhan teracung padanya, sehingga banyak tantangan kehidupan yang harus ia alami. Sejak itulah Orpa memilih kembali, tetapi Ruth tetap setia mengikuti Naomi. Jelas dalam ungkapannya pada bacaan selanjutnya, kalau kita mau melihat di ayatnya yang ke-16, yang mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Melihat ungkapan ini terlihat jelas ada kasih. Selain kasih yang ditunjukkan oleh mertuanya kepadanya, kehidupan yang ia jalani dalam susah dan penderitaan bersama Naomi menjadi pelajaran hidup ia mengenal Tuhan yang disembah oleh Naomi. Ketika seseorang mau untuk membangun kehidupan dalam Tuhan seperti yang ditunjukkan Ruth, maka hal itu dapat terjadi karena ada iman yang bertumbuh. Bisa saja ia mengalami pertumbuhan iman karena ia bisa merasakan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupannya bersama Naomi. Sosok Naomi menjadi teladan baginya. Sekalipun susah dan menderita, tetapi mereka masih hidup. Bisa hidup, mereka tetap aman dalam lindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan masih terus mereka rasakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan dari bacaan kita ini mengingatkan, terlepas dari makna kedekatan emosional atau batin seorang anak terhadap orang tua, tapi juga nampak bahwa kisah ini mengajarkan kita untuk melihat makna spiritualitas iman seseorang pada Tuhan. Belajar juga untuk memahami bahwa di balik itu ada momen penting, di mana kita tahu bahwa kehidupan Ruth berasal dari kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kemudian ia memilih untuk tetap bertahan hidup bersama Naomi, sekalipun ke depan ia tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupannya bersama Naomi, apakah kehidupannya tetap ada dalam kesusahan yang tiada akhir, atau kehidupannya ke depan akan lebih baik, tapi ia tetap setia. Dan bahkan ia katakan, Allahmu, Allahku. Itu jelas mau menyatakan bahwa ia mengikuti Naomi, juga ia tetap teguh mau mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu nampak jelas bahwa Ruth memiliki hidup dalam Tuhan. Nah, hal ini karena Ruth melihat bagaimana kehidupan beriman Naomi. Naomi adalah sosok yang sangat peduli. Kepedulian itu karena ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan rasa peduli itu pun ada karena kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kisah ini dalam konteks masa kini, betapa pentingnya kalau hidup kita ada kasih. Kita bisa melihat bahwa masa pandemik yang sedang kita hadapi saat ini sering terlihat seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, melalui kisah ini Tuhan ingin menuntun kita melihat sosok Ruth dan juga Naomi, di mana adanya saling peduli dan menunjukkan kasih. Sekalipun ia adalah seorang dari keturunan Yesus, tapi ia adalah seorang yang juga diperhadapkan dengan pergumulan. Ruth saja yang masih merupakan keturunan Yesus diperhadapkan dengan pergumulan dan pergumulan. Nah, apalagi kita saat ini. Kita bisa melihat sama juga bagi kita saat ini perlu untuk memaknai bahwa sekalipun hidup yang kita jalani ada dalam berbagai macam pergumulan. Hidup susah dan bahkan kita menderita, tapi kalau ada kasih dalam hati dan hidup kita, maka kita akan terus merasakan kasih Tuhan. Dan kita akan terus mampu menjalani kehidupan seberat apapun itu. Kasih menumbuhkan harapan. Sebagai manusia kita punya banyak harapan. Harapan akan kehidupan yang lebih baik, harapan akan kehidupan rumah tangga bahagia, harapan bahwa kita punya relasi dengan orang tua, mertua, dan anak yang harmonis, harapan bahwa kehidupan spiritualitas saya dalam Tuhan tetap baik dan iman semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.
Kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga terjadi ketika kita punya kasih antara suami terhadap istri, istri terhadap suami, kasih anak pada orang tua dan mertua, dan orang tua atau mertua terhadap anak, kasih terhadap saudara dan sesama. Kasihlah yang mempersatukan. Sisi kehidupan Naomi dan Ruth menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa sikap tetap teguh beriman dalam Tuhan membuahkan pengharapan agar kita bisa merasakan kasih Tuhan. Ketika kita punya hubungan spiritualitas yang baik dalam Tuhan, maka kasih Tuhan akan menjadi kekuatan bahwa sekalipun hidup penuh tantangan tapi kita tetap punya harapan. Melalui adanya GPIB menghadirkan momen bulan Pelkes bagi kita. Maka dalam kehidupan bersama perlu kita tunjukkan kasih. Ya, dalam rasa kepedulian kita bagi sesama, saling memberikan perhatian, saling memberikan dukungan dalam doa. Dengan hal itu pula kita sudah menunjukkan kasih. Dan begitu baik itu keluarga sesama yang sedang membutuhkan, sesama yang sedang dalam masa pemulihan, dalam masa menghadapi pergumulan, punya kekuatan dan harapan untuk sembuh dan bangkit, punya semangat baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah dalam kehidupan bersama, kita harus saling berbagi iman, kasih, dan pengharapan. Biarlah kasih menjadi gaya hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi hidup kami selaku ciptaan Tuhan. Kami bersyukur karena kami diperkenankan lagi untuk bersekutu. Kami masih bersama beribadah di rumah masing-masing dan bersuka cita karena kami boleh memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan juga telah menjaga, menyertai, dan memberkati seluruh kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa merasakan sukacita dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, ataupun dari orang-orang yang menjadi saluran berkat Tuhan untuk membantu kami. Tuhan, kiranya apa yang berkenan, Tuhan berkati. Dan jika terdapat kesalahan, kami meminta maaf dan sekiranya Tuhan mau mengampuni. Terlepas dari semua pemeliharaan dan berkat Tuhan yang telah kami peroleh, kehidupan kami juga tidak luput dari persoalan dan berbagai pergumulan. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami sungguh menyadari bahwa sering kami lupa mengandalkan Tuhan. Terkadang kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama, keluarga, dan terlebihnya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarkan kami dan terus ingatkan kami melalui firman-Mu untuk selalu mengundang Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami, juga kehidupan kami, agar terus merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa membawa bangsa dan negara Indonesia agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Suruh tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan bagi Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga seluruh pimpinan dan staf pemerintahan dari pusat hingga ke desa-desa. Kiranya Tuhan terus menuntun pekerjaan dan usaha para pemimpin kami dalam mengusahakan kesejahteraan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati agar seluruh program kerja yang boleh dijalankan pemerintahan kami dapat menjawab pergumulan kami sebagai masyarakat yang ingin bangsa ini sejahtera dan hidup aman, adil, dan makmur. Kiranya Tuhan memberikan kami kedamaian dan keamanan bagi bangsa dan negara kami, khususnya juga di tempat tinggal kami, Kota Cimahi. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat Tuhan di mana saja berada, dan saat ini sedang dalam kesusahan karena terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin, badai ketika kami dan seluruh dunia ini harus menghadapi juga pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan topanglah, kuatkan dan pelihara selalu akan kehidupan kami, umat-Mu, dengan kasih-Mu. Jaga dan lindungilah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja GPIB dimanapun berada, khususnya bagi gereja kami GPIB Immanuel Cimahi. Kami memohon kasih Tuhan selalu menaungi kami, supaya semakin hari melalui persekutuan di gereja ini, kami semakin memiliki kehidupan yang beriman teguh kepada Tuhan, melalui proses kehidupan dan pelayanan yang kami jalani. Tuhan, satukan kami sebagai jemaat Tuhan di GPIB Immanuel Cimahi, untuk menjadi keluarga yang saling memperhatikan, saling peduli, saling mendukung dan menopang, agar hidup persekutuan kami menjadi kesaksian dan kebenaran Tuhanlah yang terus kami saksikan melalui kehidupan kami baik dalam rumah tangga, kehidupan bersama sesama maupun kehidupan pribadi kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam 16 sektor pelayanan, baik itu dalam pergumulan perekonomian, pekerjaan, pencarian pekerjaan, usaha, pendidikan anak dan cucu, pergumulan kehidupan keluarga dan pribadi dalam suka dan duka. Biarlah Tuhan selalu menopang, mengokohkan rumah tangga, iman percaya jemaat-jemaat Tuhan,
Dan Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun baik kelahiran dan pernikahan, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap perjalanan kehidupan jemaat yang boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat kami, juga yang sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Pendeta Innan Lohi Latu Perisa sebagai KNJ kami, yang sedang dalam proses pemulihan. Oma Sarce Balubun, dan Ibu Evi Mustafa Maramis. Juga mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami bawa semua di dalam doa kami bersama. Biarlah melalui setiap obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi kiranya memberikan kekuatan dan pemulihan, agar jemaat kami, juga Ibu Pendeta yang terbaring lemah, dapat pulih dan juga membaik, dan memperoleh kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan berikan ketekunan, kesabaran dan kekuatan bagi keluarga yang menjaga, agar dapat membantu proses penyembuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan studi, pencarian pekerjaan, pemilihan pasangan hidup jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan terus menyertai, agar masa depan yang lebih baik dirasakan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga membawa dalam doa ini bagi penata layanan yang Tuhan boleh percayakan bagi Ibu Pendeta Innan Lohi Latu Perisa sebagai KMJ, pelayanan seluruh presbiter, PHMJ, karyawan, koster, security, supir, seluruh jemaat yang memberi diri dalam komisi, sebagai kakak layan PAPT, pemusik, kantoria, multimedia, serta pengarah sound, juga vikaris, terus menyatu dalam pelayanan bersama. Dan kiranya Roh Kudus dan penyertaan Tuhan terus menyertai dan memampukan kami, agar semua pelayanan yang kami jalankan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kami semua kesehatan, kemampuan dan kasih Tuhan terus menaungi dalam pelayanan yang kami jalankan di GPIB Immanuel Cimahi. Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan dan tugas tanggung jawab Majelis Sinode GPIB dan Mupel Jabar 1, agar terus Tuhan berkati dan sertai dalam panggilan pelayanan dan kesaksian yang boleh dijalankan dalam mempererat persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan, sambutlah seru doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon waktu dan perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 21 Juni 2020. Ucapan terima kasih. Mengawali warta jemaat Minggu 21 Juni 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Brenda Priscilia Dima MSI atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Vikaris dan keluarga. Bidang teologi. Pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya, dapat disampaikan melalui antar bank ke bank rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Bidang Inforkom dan Litbang. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya di dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan dimanapun dan kapanpun.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.